Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ketika kita beraktivitas itu di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker 3 lapis. Dan yang ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, apakah sudah bergabung semua? Kalau belum, link Zoom meetingnya sudah saya share di grup ya. Nah, untuk memulai pelajaran, coba salah satu untuk memimpin doa. Coba Alfi. Alfi. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, coba kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom. Saya kasih waktu 1 menit. Iya, Pak. Sudah ya? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Saya akan menge-share ruang lingkup dan tujuan pembelajarannya. Ya, Pak. Ini mana tak muncul ya? Dia lagi menghap kemana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan analisis persamaan dasar akuntansi. Jadi tujuan pembelajarannya di sini melalui pembelajaran jarak jauh daring dengan memanfaatkan aplikasi seperti WA Group, Zoom Meeting, dan Google Classroom dengan model pembelajaran Discovery Learning. Diharapkan kalian dapat menganalisis persamaan dasar akuntansi dan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, itu tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian itu untuk bersungguh-sungguh, pantang menyerah, dan selalu bersikap jujur. Nah, karena di dalam pencatatan ini kita harus memiliki sikap berhati-hati, jangan sampai nolnya salah, tulis, dan juga harus jujur, karena dengan ketidakjujuran itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam perbuatan KKN. Apa KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ada kembalian 1000. Oh, cuma 1000 saya ambil. Nah, itu sudah tidak jujur. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem informasi akuntansi. Di dalamnya ada pengertian akuntansi, unsur-unsur akuntansi, bidang-bidang yang ada di dalam akuntansi, profesi akuntansi, serta etika profesi akuntansi. Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sekarang, apa manfaat kita mempelajari persamaan dasar akuntansi? Nah, di dalamnya kita akan mengerti
Apa itu persamaan dasar akuntansi? Kita dapat mengetahui unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa saja, bagaimana bentuk persamaan dasar akuntansi, kemudian kita dapat menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi itu bagaimana, kemudian ada pengertian laporan keuangan, bagaimana asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, serta fungsi laporan keuangan itu untuk apa. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi ada yang namanya aset, ada yang namanya liability, ada yang namanya equity. Aset itu harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki suatu usaha. Contohnya saja uang, kendaraan, peralatan, perlengkapan di dalam usaha itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada liability. Liability itu utang. Nah, utang dan modal itu sumber dari kekayaan usaha. Utang itu bisa berasal dari pinjaman kita ke bank, pinjaman kita ke orang lain, pinjaman kita ke usaha yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian modal. Modal itu bisa berasal dari keuangan dari yang kita punya untuk usaha yang kita jalankan. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah aset atau kekayaan kita itu sama dengan sumber kekayaan yang kita dapatkan, yaitu berupa utang dan modal. Apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Yang pertama adalah harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki dari usaha yang kita jalankan. Nah, kekayaan itu bersumber dari utang dan modal. Utang itu bisa utang dari bank, atau utang dari teman kita, atau utang dari usaha yang lain. Kemudian modal bisa berupa modal yang kita miliki, atau modal diberi bantuan sama teman, atau modal yang lain. Kemudian unsur berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan didapat ketika kita melakukan suatu usaha. Contohnya saja bengkel. Setelah kita mereparasi kendaraan, nah tentunya orang akan memberi imbalan kepada kita. Itu yang dinamakan pendapatan. Kemudian beban. Beban itu yaitu biaya yang kita keluarkan untuk usaha yang kita jalankan. Contohnya saja bengkel itu butuh listrik. Nah, maka akan timbul yang namanya beban listrik. Sebelumnya sudah kita singgung pengertian dari harta. Nah, untuk lebih jelasnya, harta adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi, kalau harta yang berwujud itu seperti kendaraan, uang, peralatan, dan lain sebagainya yang memiliki wujud nyata. Kemudian ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud berarti tidak kasat mata. Apa saja harta tidak berwujud? Bisa seperti goodwill, nama baik, hak cipta, hak paten atas suatu barang yang kita miliki. Itu termasuk harta tidak berwujud. Nah, harta ini dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya ada unsur hutang. Hutang yaitu keharusan kita membayar kepada pihak lain yang disebabkan karena adanya transaksi pembelian barang dan jasa secara kredit. Namanya bengkel membeli peralatan untuk mengelas komponen-komponen mesin, tetapi kita tidak membayar tunai. Nah, itu yang dinamakan hutang. Atau kita meminjam
uang untuk modal usaha bengkel kita, itu termasuk utang. Nah, sekarang ada unsur modal. Modal itu aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Modal itu bisa bersumber dari modal milik pribadi, bisa modal dari bantuan dari orang lain. Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh perusahaan dalam bentuk uang atas kegiatan usahanya menjual barang atau jasa atau hal lain yang mempengaruhi penambahan aktiva atau harta yang berbentuk kas. Contohnya saja bengkel mobil. Nah, dia mereparasi mobil, itu merupakan pendapatan jasa. Kalau pendapatan dari dagang itu berbentuk penjualan. Contohnya kalian melihat toko kelontong menjual makanan ringan, menjual alat-alat dapur, menjual peralatan rumah tangga. Nah, itu hasilnya yaitu berbentuk penjualan. Itu yang dinamakan pendapatan. Nah, sekarang beban usaha. Apa itu beban usaha? Yaitu seluruh beban yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam usaha memperoleh laba. Kenapa disebut beban? Nah, beban itu sendiri berarti kita sudah menikmati hasilnya tetapi kita belum membayarnya. Contohnya saja listrik. Bengkel itu pasti membutuhkan listrik untuk penerangan, menghidupkan alat. Nah, untuk pembayarannya itu kan di awal bulan berikutnya, itu yang dinamakan beban listrik. Contoh lainnya yaitu beban air. Sama seperti beban listrik, pembayarannya itu dilakukan awal bulan depannya. Jadi kita membayar setelah kita menikmati air tersebut. Kemudian ada sewa, beban sewa. Kalau usaha usaha bengkel, kalian menyewa ke orang lain, membayar tiap bulan. Nah, itu yang dinamakan beban sewa. Oke anak-anak, di sini ada bentuk dan fungsi kesamaan dasar akuntansi. Bentuknya yaitu harus ada keseimbangan antara harta dengan modal usaha apabila usaha tersebut tidak memiliki utang, atau keseimbangan harta dengan modal dan hutang. Jadi sumber kekayaan harus sama dengan kekayaan yang dimiliki usaha dalam bentuk harta. Jadi bisa digambarkan persamaan akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal, atau utang sama dengan harta dikurangi modal, modal sama dengan harta dikurangi utang, atau harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi pengambilan modal oleh pemilik atau yang dinamakan prefer. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung proses akuntansi, proses informasi akuntansi, yaitu berawal dari transaksi akuntansi, kemudian dicatat dan dilaporkan. Nah, apa itu transaksi? Transaksi di sini dibagi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal berarti perusahaan melakukan transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Contohnya saja, usahamu membeli perlengkapan. Nah, belinya ke siapa? Ke orang lain, ke usaha lain. Berarti itu melibatkan pihak eksternal. Atau membayar gaji karyawan. Berarti hubungan perusahaan dengan karyawan. Kemudian ada transaksi internal. Transaksi internal yaitu
perusahaan mengakui transaksi berdasarkan pada prinsip dasar akuntansi dan mempertimbangkan yang mengakibatkan perubahan dana. Jadi, perusahaan mengakui transaksi di dalam usaha itu sendiri apabila mengakibatkan perubahan dana. Contohnya saja, pengakuan beban penyusutan gedung, pengakuan beban penyusutan kendaraan. Nah, tentunya seperti kendaraan itu kan punya harga perolehan. Suatu usaha itu kan mengestimasi kendaraan itu masa pakainya sampai berapa tahun. Nah, setiap tahunnya berarti kan nilainya kan menyusut. Nah, itu yang dinamakan pengakuan beban penyusutan. Oke, sekarang tentang pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi, setiap transaksi itu akan berpengaruh ke persamaan dasar akuntansi. Bisa berpengaruhnya ke harta, bisa pengaruhnya ke utang, bisa pengaruhnya ke modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita menganalisis setiap transaksi yang ada di contoh. Oke, di sini contoh yang pertama yaitu ada sebuah perusahaan membeli sebuah kendaraan. Harganya 100 juta. Membelinya secara tunai. Berarti apa saja yang berpengaruh? Nah, usaha ini kan membeli kendaraan ini kan secara tunai. Berarti uangnya itu berkurang kan? Nah, uang yang lancar untuk pembiayaan usaha itu dinamakan kas. Berarti di sini yang berpengaruh kas perusahaan tersebut akan berkurang senilai 100 juta. Kemudian usaha ini kan membeli kendaraan. Berarti kendaraan di usaha tersebut akan bertambah. Nilainya berapa? Yaitu 100 juta. Berarti dapat disimpulkan kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta, kendaraan bertambah senilai 100 juta. Oke, lanjut di contoh yang kedua. Di sini ada ilustrasi. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi. Harganya 50 juta. Belinya secara kredit. Berarti kan kita tidak mengeluarkan uang, berarti tidak ada pengaruhnya ke kas. Berarti pengaruhnya ke apa? Kalau kita membeli secara kredit, nah, berarti pengaruhnya akan ke utang usaha. Kemudian di sini ada pembelian mesin fotokopi. Berarti mesin fotokopi dalam usaha tersebut akan bertambah senilai 50 juta. Jadi dapat disimpulkan peralatan yaitu dalam bentuk fotokopi bertambah senilai 50 juta. Utang usaha akibat beli fotokopi kredit senilai 50 juta. Bisa dipahami? Ilustrasi selanjutnya yaitu suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Nah, sini kan perusahaan ini kan menjual kendaraan. Berarti kan perusahaan dapat uang dong. Nah, berarti uangnya bertambah perusahaan ini, berarti kasnya bertambah. Apa yang dia jual? Nah, di sini dia jual kendaraan. Jadi kendaraan perusahaan yang mereka miliki berkurang. Jadi apa pengaruhnya? Nah, jadi kesimpulannya kasnya bertambah karena menjual kendaraan senilai 80 juta. Kemudian kendaraan berkurang karena perusahaan telah menjualnya, yaitu sebesar 80 juta. Nah, bagaimana kalau ada ilustrasi seperti ini? Suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Nah, apa saja yang berpengaruh? Di sini kan perusahaan membayar utang. Bayarnya pakai uang kan? Berarti uang perusahaan akan berkurang karena bayar utang. Berarti kas perusahaan akan berkurang. Apalagi yang berpengaruh? Buat apa kasnya itu? Nah, buat untuk membayar utang.
berarti utang perusahaan akan berkurang kan? Nah, jadi kesimpulannya utang berkurang 50 juta, kas perusahaan berkurang karena bayar utang tadi senilai 50 juta. Lanjut di ilustrasi, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Berarti Mr. X ini punya usaha. Dia punya uang 75 juta. Uangnya itu untuk bisnisnya dia. Berarti kan modal usahanya Mr. X ini kan bertambah. Nah, otomatis uangnya bertambah dong, uang usaha Mr. X ini. Jadi kesimpulannya modal Mr. X ini bertambah 75 juta, kasnya bertambah karena yang disetorkan sebagai tambahan modal ini berbentuk kas. Jadi kas bertambah senilai 75 juta. Nah, bagaimana kalau ada ilustrasi seperti ini? Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Berarti Mr. T ini punya usaha. Nah, modal usaha ini dipakai untuk keperluan pribadinya. Jadi, modal Mr. T ini kan pastinya akan berkurang karena dipakai untuk keperluan pribadi. Jadi, kesimpulannya modal berkurang senilai 25 juta karena yang diambil itu berbentuk uang, berarti otomatis kas usaha Mr. T ini juga berkurang senilai 25 juta. Nah, bagaimana kalau ada transaksi seperti ini? Penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 200.000. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Penerimaan kas. Jadi, usaha ini dapat uang kan, berbentuk. Pasti kasnya berpengaruh. Kemudian, atas dasar apa kas ini bertambah? Karena ada penerimaan dari piutang. Kalau utang kan kita meminjam uang ke orang lain. Jadi piutang ini kebalikannya, orang lain pinjam ke kita. Berarti kita punya uang di orang lain atau di usaha lain. Itu yang dikatakan piutang. Berarti piutang kita di tempat lain itu berkurang karena dibayar 200.000. Jadi kesimpulannya kas bertambah 200.000, piutang kita berkurang senilai 200.000. Setelah itu saya akan membagi kelompok ke dalam empat kelompok, di mana setiap kelompok itu menganalisis bagaimana cara pengolahan uang saku dalam 1 bulan. Ya, jadi dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Saya harapkan kalian untuk membentuk WA grup per kelompok. Kalian kan sudah buat kelompok, kemudian buat WA grupnya dan berdiskusi di sana. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi untuk menentukan transaksi-transaksi apa yang dilakukan dalam pemakaian uang saku. Nah, format pengerjaannya itu ada di LKPD. Sudah saya share di Google Classroom kemarin. Sudah dilihat kan? Sudah.
Nah, apakah sudah diskusinya? Nah, Sudah ya? sudah. Apakah masih bersemangat? Nah, Mana semangatnya? masih. Masih, Pak. Apakah kalian sudah memahami tentang konsep persamaan dasar akuntansi? Sudah. Apa konsepnya? Apa konsepnya? Harta sama Konsep dengan PDA yaitu harus menyamakan kekayaan kita dengan sumber kekayaan kita dalam melakukan usaha. Jadi dapat diambil harta sama dengan utang plus modal atau harta sama modal jika tidak memiliki utang. bertepuk tangan. Sudah menjawab secara lengkap dan benar. Ya. Nah, kalau begitu sudah selesai diskusinya, sudah dikerjakan LKPD-nya. Nah, coba salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya bantu untuk menampilkan hasil kerjanya. Ini milik kelompoknya Maryam, ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, coba kelompoknya Maryam Karima. Ini kelompoknya. Siapa saja namanya ini? Kelompoknya Maryam, Devi, Yumnaria, Faridatul, dan Rodatul Jannah. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai transaksi uang saku selama 1 bulan. Adapun dapat kita lihat ada 15 transaksi yang kita lakukan selama 1 bulan. Kita bisa melihatnya bersama di draft transaksi. Seperti ada penerimaan uang saku sebesar 50.000, ada pembelian peralatan maupun perlengkapan, ada pula pembayaran parkir dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari transaksi tersebut, kita akan menganalisis ke dalam unsur persamaan PDA. Kita dapat melihat di dalam tabel tersebut. Contohnya, kita akan ambil transaksi yang nomor 1, uang saku. Maka unsur PDA-nya yaitu adalah harta atau kas dan modal. Dan kita bisa lihat semua transaksinya berdasarkan unsur PDA. Setelah dianalisis, maka transaksi tersebut akan kita catat ke dalam pencatatan debit dan kredit. Kita dapat dilihat kalau semua transaksi tersebut kita cantumkan ke dalam pencatatan debit kredit, seperti yang kita lihat pada tabel tersebut. Dan yang terakhir, setelah pencatatan debit kredit, maka kita akan menginput data ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kita dapat melihat bahwa dari harta terdiri dari uang saku yang totalnya 15.000 dan perlengkapan 16.000, piutang 15.000 dan peralatan 30.000. Keempat akun tersebut kita jumlah hingga totalnya menjadi 76.000. Jadi harta kita 76.000, sedangkan modalnya adalah 76.000. Jadi hasilnya itu balance atau seimbang. Jadi pekerjaan kita sudah sesuai pada konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu kekayaan sama dengan sumber kekayaan, harta sama dengan modal. Utang tidak kita cantumkan karena tidak ada transaksi mengenai hutang. Terima kasih, begitulah presentasi dari kelompok saya mengenai transaksi uang saku selama 1 bulan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompoknya Maryam. Aplausnya. Nggak bisa, Pak. Nah, itu presentasi hasil kerja dari kelompok Maryam. Untuk hasil kerja per kelompok yang sudah kalian buat itu, kalian kirim ke Google Classroom, ya. Kemudian berikan komentar untuk tiap kelompok itu, komentar atau pertanyaan. Jika ada komentar, berikan komentar. Kalau ada pertanyaan, nah, kenapa kok bisa gini hasilnya? Nah, itu bisa kalian tulis di Google Classroom. Nah, pada kegiatan yang terakhir, yaitu kita dapat menarik kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak, saya. Ya, Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya untuk persamaan dasar akuntansi ini menggunakan pengelolaan uang saku. Prosedurnya kita mengumpulkan data transaksi terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya kita menganalisis data transaksi akuntansi. Menganalisis persamaan dasar akuntansi tersebut juga dalam pencatatan debit dan kredit. Dan yang terakhir, kita dapat menginputkan tabel persamaan dasar akuntansi berdasarkan konsep harta, yakni utang plus modal. Jadi kesimpulan keseluruhannya dinyatakan bahwa kekayaan itu harus dimiliki. Tak bisa lebih boleh. Sudah? Ya, beri aplaus dulu untuk kesimpulan dari Dian. Nah, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Agar saya dapat mengetahui seberapa besar tingkat pemahamanmu tentang materi persamaan dasar akuntansi ini, coba saya beri pertanyaan ya. Apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Siapa yang bisa jawab? Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok temannya. Harta. Ya, siapa namanya? Pendapatan dan beban. Nama. Dian. Ya, Dian. Harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Ya, harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Saya, Pak Alfi. Alfi. Konsep persamaan dasar akuntansi yaitu harus menyamakan kekayaan kita dengan sumber kekayaan kita dalam melakukan usaha. Ya. Jadi dapat dirumuskan bahwa harta sama dengan utang plus modal, atau harta sama dengan modal jika kita tidak memiliki utang. Mantap, 2 jempol. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan ilmu yang kita pelajari ya, dapat menjadi bekal kita untuk
ke depan. Nah, untuk tugas mandiri Amin. sudah saya share di Google Classroom, bisa kalian kerjakan dan akan dibahas di minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.